Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Puluhan perahu rusak dihantam gelombang tinggi di Merauke. Gaji belum dibayar, 4 pemuda rusak mobil pimpinan perusahaan di Mimika. Cabai dan tomat di Pasar Rawamanggu Merauke mahal. Puluhan perahu nelayan di Kampung Lampu 1 Merauke rusak parah diterjang gelombang tinggi akibat angin kencang yang terjadi sejak pekan lalu. Perahu-perahu ini rusak karena berbenturan satu sama lain. Gelombang laut mencapai 4 meter disertai angin kencang membuat nelayan tak hanya kehilangan mata pencaharian, namun juga menderita kerugian. Perahu yang rusak di sekitar sini, Pak? Ada berapa nih? 12. 12. Di sebelah sana juga ada, berarti sekitar 20-an ya? Iya. Itu rata-rata rusaknya apa, Pak Lewa? Semennya sama ada yang tidak bisa pakai lagi. Pokoknya, Jadi untuk sementara ini perahu yang rusak seperti apa? Mau diapakan? ya kita mau Diperbaiki ya? perbaiki. Kira-kira perlu waktu berapa lama, Pak Lewa? Kalau mau perbaiki ini? Ya satu-satunya 2 minggu. Pak. Dua minggu ya? Iya. Jadi sementara tidak melaut nih? Iya. Ini kalau ombak kencang ini juga semua tidak ada melaut juga? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Nelayan di Kampung Lampu 1 tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa memperbaiki perahu sambil menunggu cuaca membaik. BMKG menghimbau nelayan tidak melaut karena cuaca buruk diprediksi masih terjadi hingga pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Empat pemuda mabuk merusak sebuah mobil milik salah satu perusahaan di Kabupaten Mimika. Mereka kalap dan bertindak anarkis karena menuntut gaji yang belum juga dibayarkan perusahaan tempat mereka bekerja. Saksi mengatakan saat itu pelaku sedang asik berpesta miras. Pada saat bersamaan mereka melihat mobil perusahaan yang sedang mengantar bos mereka. Keempat pelaku langsung memaksa pimpinan perusahaan turun dari mobil dan membayar gaji mereka. Sempat terjadi cekcok yang akhirnya berujung perusakan. Polisi masih mengusut kasus ini dan mencari keempat pemuda mabuk tersebut. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemuda ini ditemukan tergeletak di Jalan Hetaubun, Mimika, Senin kemarin. Ia diduga korban kecelakaan tunggal. Pemuda bernama Rizal ini ternyata jatuh dari sepeda motor miliknya karena mabuk. Polisi mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Sementara kendaraan korban langsung diangkut ke Mapolres Mimika. Kecelakaan tunggal akibat minuman keras sering terjadi. Perilaku mabuk sambil berkendara susah diubah karena sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian warga di Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Salomina mendatangi Mapolsek Mimika untuk melaporkan suaminya karena kerap menganiayanya. Ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Serui, Mekar, Kabupaten Mimika itu berharap polisi memberikan pelajaran agar suaminya jerah karena perbuatannya sudah melewati batas. Polisi langsung mendatangi rumah pasangan ini dan menangkap si suami. Namun ketika diinterogasi di kantor polisi, pelaku malah mengelak dan beralasan istrinya sering tidak berada di rumah. Polisi masih mencoba mendamaikan pasangan ini. Oktavianus diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tahun baru tentu membawa harapan baru, yakni pandemi segera berakhir. Warga Merauke pun berharap sama. Mereka berharap pandemi yang menerpa kehidupan selama 2 tahun terakhir segera berakhir sehingga mereka bisa beraktivitas normal.
Kami dari pengusaha tempat hiburan malam berharap semoga perekonomian di tahun 2022 bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Merauke cuma bisa hidup dari anggaran dan pendapatan belanja daerah yang sedang berputar. Itulah yang kami harapkan. Dan harapan kami yang kedua, semoga COVID-19 segera berakhir di kota Merauke dan Merauke kembali zona hijau, biar kami pengusaha bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini dapat lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya ini banyak terkendala dari adanya COVID-19. Gitu. Semoga di tahun 2022 ini COVID tidak lagi jadi penghambat buat perekonomian kita. Itu saja harapan kami dari seorang pengusaha. Saya juga berharap kepada masyarakat agar tetap menjaga prokes, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan apabila datang berbelanja atau kemana saja ya, itu aja. Tokoh adat di Merauke juga mempunyai harapan di tahun 2022. Mereka meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah hak ulayat tanah sehingga tidak terjadi lagi penyegelan terhadap kantor pemerintahan. Saya mengharapkan tahun 2022 ini ada tanggapan baik dari pemerintah untuk menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat adat. Artinya, satu yang di muka balok besar, di muka mata pemerintahan Kabupaten Merauke ini ada tidur ini, tapi kami tidak melihat. Istilahnya, jangankan saya bicara tanah-tanah kecil yang ada ini. Itu tanah transit tuh yang pemerintah ambil kasih orang transit tuh kurang lebih 70.000 hektar. Sampai sekarang tidak pernah ada cerita dari para bupati, sementara bupatinya rambut keriting, kulit hitam, tapi tidak pernah ada cerita. Jadi Bapak berharap adanya penyelesaian Pak ya? Mudah-mudahan tahun ini Dapat diselesaikan. Pemberaka bisa coba ikut. Karena saya juga ada mau bikin rapat tahun ini 4 golongan, Pondok sampai Jigul, artinya Pondok sampai Kimam. Saya akan undang orang untuk duduk. Itu pun saya akan undang Kapolres, Dandim, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, saya akan undang. Kita duduk sama-sama. Nah, ya, COVID itu memang dari dulu kita tidak ini, tapi ke depan ini kita sudah siap ikuti anjuran pemerintah mengenai supaya jangan sampai jangkitan COVID ini berlanjut. Merauke ini saya punya masyarakat, saya sudah banyak ngomong di mana-mana. Ya, saya terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saya punya orang Marin tidak ada yang kena COVID ini. Jadi berharap bahwa COVID segera berakhir Pak ya? Ya, saya berharap itu segera berakhir juga supaya saya punya masyarakat. Saya punya masyarakat ini banyak, orang pendatang, orang asli, ya itu semua satu masyarakat. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan kepres soal perpanjangan status pandemi di Indonesia, yang berarti pandemi masih menjadi ancaman berbahaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cabai dan tomat di Pasar Wamanggu Merauke saat ini masih mahal. Padahal Natal dan Tahun Baru sudah beberapa hari lewat. Cabai saat ini dijual Rp70.000 per kilogram, sementara tomat dijual Rp20.000 per kilogram. Murni, pedagang di pasar ini memprediksi harga bahan makanan seperti cabai dan tomat masih akan terus naik. Apalagi di Merauke sedang terjadi musim hujan sehingga pasokan dari petani minim. Semua kebutuhan ini masih standar ya Bu ya? Iya. Sebelum Natal sama dengan harganya sekarang? Berapa itu Bu kalau lombok kecilnya? Lombok kecil 70. 70 ya? Tetap sama dengan harga sebelum Natal ya, Tahun Baru. Apalagi Bu kalau lombok besarnya Bu? Lombok besar 60. Terus keritingnya itu? Lombok keriting 50. 50 per kilo ya? Iya. Kalau tomatnya?
Tomat 20. 20. Ibu, kenapa harganya masih stabil, tidak turun lagi, Bu? Belum turun atau gimana, Bu? Mungkin dari pertaniannya, stoknya. Oh, masih banyak ya. Tapi kira-kira akan naik atau turun nanti, Bu, nih? Kira-kira 1 minggu ke depan ini? Mungkin naik, masih naik. Naik ya? Habisnya pada kena ini air hujan, tanahnya jadi kurang subur. Oh, subur ya. Gara-gara tahun baru. Selain cabai dan tomat, harga sayur mayur di pasar ini juga mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 per ikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga ayam potong di Merauke saat ini kembali stabil. Sebelumnya, saat Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong sempat naik hingga Rp70.000 per ekor. Dari hasil pemantauan di lokasi penjualan ayam di Jalan Ermasu, ayam potong saat ini dijual Rp45.000 per ekor. Penjual mengatakan selain stok ayam berlimpah, permintaan saat ini juga turun, sehingga harga ayam kembali stabil. Ayamnya masih tinggi atau gimana, Pak? Sudah normal, Pak. Normal kembali, Pak ya. Sekarang berapa harganya, Pak? Yang harga 50 bisa jual 45. Terus? Yang 40 bisa jual yang harga biasa 40 biasa jual 45. Sama saja. Sama saja ya. Kenapa bisa turun, Pak, kemarin ini? Turun kemarin ya sudah mungkin tidak ada ayam jadi. Artinya orang belanja sudah kurang juga ya. Sudah lepas Natal ya. Ya ayam juga tidak ada. Jadi sudah banyak stok juga ya. Pedagang di pasar ini juga berharap agar warga membeli ayam potong lokal dibanding ayam dari Pulau Jawa, sehingga bisa meningkatkan pendapatan pedagang dan peternak ayam lokal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Imbauan yang dilakukan polisi di Merauke ternyata cukup efektif menekan angka kecelakaan lalu lintas selama tahun 2021. Wakapolres Merauke Kompol Leonard Yoga mengatakan angka kecelakaan lalu lintas menurun drastis mencapai 28% dari tahun 2020. 2.482 pelanggaran dan di 2021 memang menurun sebanyak 949. Ini juga dapat kami sampaikan bahwa di tahun 2021 tindakan-tindakan yang dilakukan oleh personil polisi lalu lintas memang mengedepankan upaya persuasif berupa peneguran dan sebagainya ya, yang bersifat edukatif. Jadi menurun persentasenya sebanyak 61,76% ya, dari sisi pelanggaran. Terjadi sebanyak 184 kasus. Ini memang menurun, di mana di tahun 2020 terjadi 258 atau sekitar 28,68% tingkat penurunannya. Kemudian ada beberapa operasi kepolisian yang telah kita laksanakan di tahun 2021 ini, yakni yang pertama operasi keselamatan Matoa, kemudian operasi ketupat Matoa, kemudian operasi patuh Matoa, operasi zebra Matoa, operasi Bina Kusuma 1, kemudian operasi Lilin Kartens 2021 yang saat ini masih berjalan, serta operasi Deraku Kartens, yakni dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional kemarin, yang puji Tuhan patut kita syukuri bersama-sama berjalan dengan lancar, aman, tanpa suatu hambatan yang berarti. Tahun 2020 kecelakaan lalu lintas mencapai 258 kasus. Sementara di tahun 2021 turun menjadi 184 kasus. Selain himbauan penerapan prokes, polisi juga meminta pengendara tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian daerah Papua menerima bantuan 100 ton beras dari Kapolri Senin kemarin. Bantuan tersebut diterima Wakapolda Papua, Brigjen Eko Rudi Sudarto di Pelabuhan Jayapura. Karo Ops Polda Papua Kombes Atmojo Marawasyanto mengatakan bantuan Kapolri itu akan didistribusikan ke sejumlah polres yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Polda Papua telah menerima
kiriman beras sumbangan Bapak Kapolri sebanyak 100 ton. Beras ini akan kita distribusikan kepada Polres-Polres yang nantinya akan digunakan untuk percepatan vaksinasi di wilayah Provinsi Papua. Ya, jadi beras ini sebagai bentuk apresiasi Bapak Kapolri untuk Polda Papua sehingga bisa membantu Provinsi Papua untuk meningkatkan capaian vaksin di wilayah Papua. Saat ini Kepolisian Daerah Papua berkolaborasi dengan Kodam 17 Cendrawasih berupaya meningkatkan capaian vaksinasi. Capaian vaksinasi di Papua masih 28% atau sekitar 700.000 warga dari 2.583.000 target vaksinasi. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Guna mengubah perilaku masyarakat agar hidup bersih dan sehat, 18 kepala kelurahan di Kota Jayapura mendeklarasikan hidup sehat dengan stop buang air besar sembarangan. Deklarasi disaksikan Wali Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan seluruh kepala kelurahan diwajibkan menjaga lingkungan yang sehat dan mengubah perilaku buang air besar sembarangan karena bisa mencemari lingkungan. Pelaksanaan deklarasi ODF menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga di setiap kelurahan kampung lebih dari 85% telah menggunakan jambang sehat sesuai standar. Dan penggalangan komitmen sanitasi total berbasis masyarakat (SDWM) dengan 5 pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik, serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Mengolah serta mengamankan limbah cair rumah tangga dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Ini kalau kita lakukan, kita bisa meraih kota sehat. Bagi keluarga yang belum memiliki jambang keluarga dan air bersih, saya mengharapkan semua kepala kampung itu tugas kita. Tugas pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada rakyat. Ikuti prokes supaya Anda tidak terpapar virus. Dan juga sosialisasi tentang masing-masing kepala keluarga harus punya jambang. Saya kira bisa gunakan dari dana kampung untuk membangun ini. Pas bisa. Dana kampung. Ini juga salah satu untuk kita bantu masyarakat. Kita menyediakan jambang sehat. Itu bisa pakai dana dari kelurahan, dana dari kampung. Besar itu dananya. Kita bangun sarana air bersih untuk mereka. Bisa. Ya. Jadi kita bangun di Koyakoso, kita bangun di Sko, sekarang mereka menikmati air bersih. Wali Kota berharap 18 kelurahan ini bisa menjadi kampung percontohan bagi 29 kabupaten di Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.